Selamat pagi anak-anak semua. Di video kali ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, adapun materinya yaitu menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan. Nah, kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah yaitu menggunakan akhiran lah atau kan, dan yang kedua menggunakan akhir kalimat menggunakan tanda seru. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, selain itu, kalian juga dapat menemukan kalimat perintah dalam teks cerita. Sebuah teks terdapat berbagai jenis kalimat. Salah satunya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah pada teks diakhiri dengan tanda seru. Berikut ini contoh kalimat perintah. Yang pertama, masukkan bukumu ke dalam tas. Kedua, kerjakan soal di bukumu. Ketiga, berbarislah dengan tertib. Nah, sekarang simaklah teks cerita berikut ini. Perhatikan pada gambar ya. Di dalam gambar ada teks perintah yang dapat kalian temukan. Sudah diperhatikan? Iya. Nah, apakah kalian telah menemukan kalimat perintah? Iya, kalimat perintahnya yaitu membuat kelompok sebanyak 4 orang. Kerjakan dan berdiskusilah dengan teman kelompokmu. Nah, dengan begitu kalian dapat menggambar karya imajinatif. Sekarang, menggambar imajinatif, gambar itu dibuat dengan coretan alat tulis pada media gambar. Biasanya media gambar dapat berupa kertas, daun, kain, ataupun papan. Gambar dapat diwarnai dengan pensil warna, krayon, atau spidol warna. Menggambar dapat kalian lakukan dengan cara mengamati objek secara langsung atau kalian dapat membayangkannya. Dengan begitu, menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal dapat disebut dengan menggambar imajinatif. Sebagai contohnya yaitu iya. Nah, dari pensil warna dan krayon kalian dapat menentukan nilainya. Misalnya 324. Kemarin kalian sudah belajar tentang nilai tempat atau nilai letak. Yaitu ada ratusan, puluhan, dan satuan serta operasi penjumlahannya. Nilai 324 dibaca yaitu 324. Dengan bersusunnya yaitu 300 nilai tempat ratusan, 20 nilai tempat puluhan, dan 4 nilai tempat satuan. Cara menggunakan dengan cara bersusun panjang yaitu 324 dijabarkan 300 ditambah dengan 20 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 324. Nah, dari penjumlahan bilangan ratusan, kalian dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama, menggunakan bantuan gambar. Dan yang kedua, menggunakan cara bersusun panjang. Dan yang ketiga, menggunakan cara bersusun pendek. Iya. Penjumlahan bilangan ratusan menggunakan bantuan gambar. Nah, yang pertama di sini ada kubus satuan, yaitu yang jumlahnya itu ada 100 dan ditambah kubus satuannya ada 30, ditambah kubus satuannya ada 8.
Jadi 100 tambah 30 ditambah 8, totalnya berarti ada berapa? Ada 138, tepat sekali. Nah, adapun gambar yang kedua, kubus satuannya yaitu bernilai 200 ditambah 60 ditambah 7 kubus satuan. Jadi jumlahnya ada berapa? 267 kubus satuan. Nah, sekarang karena yang kita akan bahas ini merupakan perhitungan penjumlahan ratusan, maka kita jumlahkan, yaitu kubus yang nilainya 138 ditambah 267. Nah, bagaimana cara penjumlahannya? Yaitu menjumlahkan yang nilai satuan terlebih dahulu. Manakah yang nilai satuannya? Angka 8 dan angka 7. Nah, kita jumlahkan angka 8 dan angka 7 jumlahnya berapa? 15, tepat sekali. Nah, 15 ini mempunyai dua nilai, yaitu nilai puluhan dan nilai satuan. Mana yang nilai puluhan? Angka 1, tepat sekali. Nah, angka 1 ini kita tulis 10. Sekarang berarti yang nilai satuannya yaitu angka berapa? Angka 5, tepat sekali. Nah, dan sekarang yang kedua, kita menjumlahkan nilai puluhan, yaitu dari 138 ditambah 267, manakah yang nilai puluhannya? Angka 3 dan angka 6. Berarti kita menulis, nih seperti yang digambar, yaitu ada angka 30 dan angka 60. Nah, kita jumlahkan 30 dan 60, jumlahnya berapa? 90, tepat sekali. Nah, sekarang 90 ini kita jumlahkan dengan 10. 10-nya dari mana, Bu Guru? Yaitu nilai yang tadi yang hasil 15 ini. Nah, 15 ini kan mempunyai dua nilai ini ya, yaitu yang angka satunya itu bernilai 10. Nah, 10 ini kita pindahkan ke angka yang puluhan. Jadi 90 ditambah 10 berarti jumlahnya 100, tepat sekali. Nah, kita sekarang menjumlahkan yang nilai ratusan. Dari 138 ditambah 267, mana yang nilai ratusannya? Yaitu angka 1 dan angka 2. Nah, angka 1 ini kan nilai ratusan berarti ditulis 100, seperti gambar yang pertama nih. Dan yang kedua, angka 2-nya yaitu ditulis 200. Nah, kita jumlahkan 100 ditambah 200 itu berapa? 300. Hasil penjumlahannya sekarang kita jumlahkan. Nilai 300 ditambah 100 dan ditambah 5 berarti berapa? 300 tambah 100, 400, tepat sekali. 400 ditambah 5, 405, tepat sekali. Jadi, kubus satuannya itu banyaknya ada berapa? Ada 405. Nah, ini cara menghitung penjumlahan dengan menggunakan gambar. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menggunakan cara bersusun panjang. Nah, penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Tuliskan bilangan dalam bentuk panjang, lalu jumlahkan angka pada setiap nilai tempatnya. Nah, Ibu kasih contoh ya. 1 yaitu 163 ditambah 248. Nah, dari angka 163 ini, kita harus memisahkan nilai sesuai letaknya, yaitu angka mana yang merupakan nilai ratusan, dan angka mana yang merupakan nilai puluhan, dan angka mana yang merupakan nilai satuan. Nah, untuk 163, angka yang ratusannya yaitu angka 1, maka ditulis dengan 100. Ditambah angka yang nilai puluhannya yaitu angka 6, ditulis dengan 60. Dan ditambah lagi angka satuannya yang mana? Angka 3, tepat sekali, ditulis dengan angka 3 juga. Nah, adapun untuk 248 yaitu nilai ratusannya angka 2 ditulis dengan 200 ditambah nilai angka puluhannya yaitu
4 ditulis dengan 40 dan ditambah nilai satuan yaitu angka 8. Nah, kita jumlahkan yang 100 ditambah 60 ditambah 3 dan yang bawah 200 ditambah 40 ditambah 8. Mana dulu nih yang harus dijumlahkan? Angka ratusan terlebih dahulu kah? Atau angka puluhan terlebih dahulu kah? Atau angka satuan? Angka satuan yang kita harus jumlahkan dahulu, yaitu angka 3 dan angka 8. 8 ditambah 3 berapa? 11, tepat sekali. Kita tulis dengan 11. Dan untuk nilai puluhannya, 60 ditambah 40, berapa hasilnya? 100. Nah, kita tulis dengan angka 100. Sekarang kita menjumlahkan angka ratusannya, yaitu 100 ditambah 200 sama dengan 300, tepat sekali. Nah, dari hasil penjumlahan itu, maka menghasilkan 300 ditambah 100 ditambah 11. Nah, 11 ini mempunyai dua angka, ya, angka 1 dan angka 1, dan mempunyai dua nilai, yaitu angka puluhan dan angka satuan. Manakah yang angka puluhan? Yaitu angka 1 yang letaknya di depan. Nah, kita tulis menjadi 10. Dan angka satuannya yaitu angka 1 yang letaknya di belakang. Nah, kita tulis 1. Nah, 400 itu dari mana, Bu Guru? Yaitu dari hasil penjumlahan 300 ditambah 100, hasilnya 400. Nah, sekarang kita mempunyai nilai 400 ditambah 10 ditambah 1. Coba 400 tambah 10 berapa? 410 ditambah 1, 411. Nah, jadi dari penjumlahan 163 ditambah 248 yaitu 411. Nah, ini merupakan penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Selanjutnya kita mulai ke pembahasan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan cara bersusun pendek. Nah, kita mulai ke pembahasannya, penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Susunlah ke bawah bilangan yang akan dijumlahkan sesuai nilai tempatnya. Nah, di sini ada contoh, yaitu 175 ditambah 247. Nah, kita tulis 175 dan di bawahnya yaitu 247. Nah, kita kasih garis dan kasih penjumlahan di situ, yaitu simbol tambah. Nah, yang harus dijumlahkan terlebih dahulu yaitu nilai mana dulu nih? Nilai ratusan kah, atau nilai puluhan, atau nilai satuan? Yaitu nilai satuan. Kita jumlahkan, nilai satuannya itu terdapat pada angka berapa? Angka 5 dan angka 7. 5 ditambah 7 hasilnya 12, tepat sekali. Nah, 12 di sini ada dua nilai, yaitu nilai puluhan dan nilai satuan. Nah, nilai puluhan yaitu angka 1. Maka untuk nilai puluhan ini kita simpan di atas, ya. Nah, angka satunya itu kita simpan di atas di nilai yang puluhan juga, yaitu angka 7 dan angka 4. Nah, kita jumlahkan yang nilai puluhannya sekarang, yaitu angka 7 dan angka 4. Angka 7 dan angka 4 dijumlahkan berarti berapa? 11, tepat sekali. Dan ada angka 1 di atas nih. Jadi 11 ditambah 1 berapa? 12, tepat sekali. Nah, 12 ini juga mempunyai nilai puluhan dan nilai satuan. Manakah yang harus disimpan? Angka 1 atau angka 2? Nilai puluhan atau nilai satuan? Nilai puluhan, yaitu angka 1. Kita simpan lagi angka 1 di atas. Nah, di situ ya, di letak angka ratusan, yaitu angka 1 dan 2. Nah, kita jumlahkan 1 ditambah 2 berapa, anak-anak? 3. Sekarang ada nilai angka 1 di atasnya. 3 ditambah 1 berapa?
4, tepat sekali. Jadi, jumlah 175 ditambah 247 itu hasilnya 422. Nah, ini merupakan penjumlahan bilangan ratusan dengan cara bersusun pendek. Anak-anak semua masihkah ingat tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua? Kemarin kalian sudah belajar tentang pengamalan sila pertama pada kegiatan di rumah ya. Sekarang pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di sekolah. Nah, berikut contoh pengamalan sila pertama yaitu mempersilahkan teman yang akan beribadah dan yang kedua berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Itu adalah pengamalan sila pertama. Sedangkan pengamalan sila kedua yaitu menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru dan yang kedua menolong teman yang mengalami kesulitan. Nah, dengan begitu kalian dapat mengamalkan pengalaman sila pertama dan kedua di rumah ya. Iya, maupun di sekolah. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini dan sampai jumpa. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.